Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wulandari akan memberikan materi mengenai profesi kepemimpinan. Hari ini kita akan ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu konsep kepemimpinan, yang kedua etika kepemimpinan, yang ketiga perilaku etis kepemimpinan, dan yang keempat ilmu kepemimpinan. Namun sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Sekarang kita akan membahas mengenai topik yang pertama, yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan dari seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain guna melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Pemimpin seharusnya memiliki visi dalam membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku seluruh rakyat sekaligus memimpinnya agar berorientasi pada kemajuan dan hal yang modern. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut Sholihin, Fatur Rahman, dan Supardi tahun 2017. Kepemimpinan dalam pendidikan mempunyai peran sangat penting apabila dilihat dari fungsinya. Pemimpin sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Tiap lembaga pendidikan memerlukan pemimpin yang nantinya akan membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pendidikan di lembaga tersebut. Hal yang paling dasar serta penting ketika menjadi seorang pemimpin adalah menanamkan rasa percaya kepada anggota atau bawahannya. Dengan adanya rasa percaya, seorang pemimpin akan disegani dan dihormati dalam sebuah organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan, dan biasanya rasa kepercayaan yang dimiliki bawahan itu tergantung pada tipe kepemimpinan seseorang yang memimpin itu. Konsep kepemimpinan dalam buku Kepemimpinan karya Dr. Wirawan. Yang pertama, profesi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam setiap sistem sosial atau organisasi berbeda antara satu dengan lainnya. Biasanya dalam sistem kepemimpinan dipimpin oleh seorang atau beberapa pemimpin yang membentuk suatu tim pemimpin. Pemimpin merupakan profesi yang memimpin organisasi dan melaksanakan aktivitas organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan langsung dan tidak langsung. Kepemimpinan langsung merupakan kepemimpinan yang pemimpinnya secara langsung mempengaruhi anggotanya tanpa ada perantara. Sedangkan kepemimpinan tidak langsung merupakan pemimpin yang mempengaruhi anggotanya melalui perantara. Yang ketiga, kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang formal yang organisasi dan lembaganya dibentuk berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah guna mencapai tujuan negara. Sedangkan kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang tidak dipilih dan diangkat secara formal. Yang terakhir yaitu kepemimpinan internasional. Organisasi berkembang pesat dari organisasi lokal ke organisasi nasional, regional, kemudian internasional. Organisasi regional merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara region. Pada abad ke-20 dan dekade pertama abad ke-21 mulai berkembang kepemimpinan internasional. Selanjutnya yaitu mengenai etika kepemimpinan. Etika merupakan ilmu dan standar tentang sesuatu yang benar dan salah, serta tentang boleh atau tidak sesuatu dilakukan. Menurut Arendt tahun 2010 mendefinisikan etika secara umum sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Etika di dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap memperhatikan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Van Jan Acker dan teman-teman, manajer moral dibangun atas dasar 3 konsep panutan melalui tindakan nyata, kedisiplinan, pemakaian imbalan, dan kedisiplinan, serta mengkomunikasikan mengenai etika dan nilai-nilai.
Yang pertama ada panutan etis. Pemimpin yang memiliki moral akan menunjukkan perilaku yang etis dan mampu memberi contoh yang baik pada karyawannya. Yang kedua, imbalan dan hukuman. Karyawan yang memiliki sikap bermoral maka akan diberi imbalan dengan menilai sikapnya saat bekerja. Namun, apabila karyawan berperilaku tidak etis, maka akan diberi hukuman. Yang ketiga, mengkomunikasikan mengenai etika dan nilai-nilai. Pemimpin yang mempunyai moral yang positif akan mempengaruhi perilaku melalui komunikasi mengenai standar etis dan nilai yang harus dilakukan oleh karyawannya. Yang selanjutnya, perilaku etis. Kepemimpinan etis dapat berarti kemampuan dan kesiapan seseorang dalam memberikan pengaruh dan menuntun seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan berdasarkan atas nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang dimaksud adalah seperti akhlak, rasa tanggung jawab, menghargai, budi pekerti, disiplin, kerja keras, jujur, dan religius menurut Elmers tahun 2017. Seorang pemimpin yang memiliki perilaku etis dapat mengacu pada norma dan nilai etika. Berikut karakteristik perilaku etis. Yang pertama, dapat dipercaya, kemudian menghargai dan menghormati orang lain. Selanjutnya bertanggung jawab, yang keempat adil, menggunakan kekuasaan secara bijak, dan yang terakhir jujur. Yang selanjutnya mengenai ilmu kepemimpinan. Istilah teori berasal dari bahasa Yunani yaitu teoria yang berarti melihat kepada atau memandang sesuatu yang menunjukkan spekulasi sebagai lawan dari bertindak atau melakukan sesuatu. Teori ilmu adalah generalisasi yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam satu fenomena ilmu pengetahuan. Fungsi dan jenis teori kepemimpinan. Berikut fungsi teori kepemimpinan. Yang pertama, menjelaskan suatu fenomena ilmu pengetahuan yang terjadi. Yang kedua, meramalkan fenomena ilmu pengetahuan yang terjadi. Yang ketiga, membimbing praktik profesi. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, panduan kehidupan manusia. Sedangkan untuk jenis teori kepemimpinan, yaitu teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori deskriptif merupakan teori yang melukiskan hakikat, definisi, arti, atau makna sesuatu. Teori preskriptif merupakan teori yang memberikan preskripsi cara melakukan model-model dengan melakukan sesuatu. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dapat dikelompokkan berdasarkan aspek kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori kepemimpinan umum. Merupakan teori yang membahas kepemimpinan sebagai fenomena komprehensif yang mencakup semua aspek kepemimpinan. Yang kedua, teori gaya kepemimpinan. Merupakan teori yang membahas pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Selanjutnya, teori kekuasaan. Merupakan teori yang membahas mengenai kekuasaan atau potensi pemimpin dalam mempengaruhi. Yang selanjutnya, teori kepengikutan. Merupakan teori yang membahas mengenai karakteristik anggota dan perilakunya dalam berinteraksi dengan pemimpin. Selanjutnya, teori memotivasi pengikut. Teori merupakan cara pemimpin memotivasi para anggotanya. Yang selanjutnya, teori membuat keputusan. Merupakan teori yang membahas mengenai bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu teori etika kepemimpinan. Merupakan teori yang membahas mengenai bagaimana kepemimpinan yang etis. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Pemimpin juga harus mempunyai etika. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin anggotanya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Etika akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Karakteristik perilaku etis yang harus ada di dalam kepemimpinan yaitu adil, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, menghargai orang lain, dan menggunakan kekuasaan secara bijak.
Istilah teori berasal dari bahasa Yunani yaitu theoria yang berarti melihat kepada atau memandang sesuatu yang menunjukkan spekulasi sebagai lawan dari bertindak atau melakukan sesuatu. Tentu saja, kepemimpinan mempunyai berbagai jenis teori, yaitu teori kepemimpinan pertama dapat dikelompokkan menjadi teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori deskriptif merupakan teori yang melukiskan hakikat, definisi, arti, atau makna sesuatu. Sedangkan teori preskriptif merupakan teori yang memberikan preskripsi cara melakukan model-model dengan melakukan sesuatu, di mana fungsi dari teori tersebut untuk menjelaskan, mengembangkan, membimbing, meramalkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana nih setelah penjelasan mengenai profesi kepemimpinan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak sudah paham semua atau masih ada yang ditanyakan? Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dapat menuliskannya pada kolom komentar. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.